kantor begini, di gereja di sini. Kenapa kok orang bisa beda-beda? Karakter dan behavior itu agak dekat makin lama ya gitu ya. Kenapa? Karena sebetulnya kita sedang memilih nih. Ya. Semakin banyak orang memilih karakter berbeda-beda, dia bingung dia itu apa gitu kan. Pemain drama gitu ya. Jadi kalau kita memilih karakter tertentu yang bisa dipraktekin di yang lain, ya itu akan jadi bagus. Jadi in short, karakter itu apa yang Anda sikap, attitude, mental, bahasa sekarang, bahasa gaulnya ya, mindset dan mood set. Mood set yang Anda pilih untuk Anda praktekkan sehari-hari dalam hidup. Jadi mindset dan mood set itu yang menjadi bagian dari karakter dalam pengertian ini, bukan karakter yang internal. Oke. Berarti itu based on dari masing-masing orang ya Pak. Mereka bisa memilih secara bebas ya. Mereka mau menentukan karakternya seperti apa gitu ya Pak. Ya, it's a choice. Choice ya. Makanya saya percaya karakter development. Kenapa kok saya penting tiap kali di kantor itu menerangkan value catur dharma, diajarin A, B. Kita diajarinnya kan behaviornya kan. Kamu tidak boleh gini, tidak boleh gini, tidak boleh gini. Diharapkan behavior itu masuk ke mindset, itu menjadi karakter. Karena mind dan mood penting. Excite itu kita bisa drama sih. Ya, kita bisa main drama, di excite. Tapi begitu masuk ke mindset, itu sudah jadi bagian dari kita. Berarti itu semua nyambung ya Pak, apa yang ada di dalam kita itu yang akan keluar gitu ya. Betul. Itu jadi berarti kalau gitu Pak, kita berarti harus mengisi mindset kita gitu ya, pola pandang kita dengan hal-hal yang benar gitu ya Pak, dengan kebenaran ya. Betul, makanya as a choice. Makanya kalau kita lihat, saya mau apa sih? Apa yang orang pengen kenal Paulus Bambang atau ini? Ini kita mesti define nih. Banyak orang go with the flow aja. Oh, saya enggak, saya gampang kok. Saya banyak singkatan, jadi saya bilang, oh apa? Saya pengen dikenal karakter saya 3. ICE, integrity, courage, dan empathy. Saya punya hati yang care. Saya punya integritas, tidak kompromi, dan courage, berani. Jadi diharapkan kalau ini yang saya terus kembangkan, integritas ya. Saya pengen disebut orang yang berintegritas. In business, in everything, saya harapkan integrity saya. Jadi dengan ini saya masukkan mindset saya akan berubah mood saya. Waktu ada proyek, ada segala macam, ada tender. Karena saya fokusnya saya mau jadi orang yang berintegritas. Ini perjuangan seumur hidup ya, karakter itu ya. Enggak mendadak-dadak gini, penuhilah kami dengan segala tiba-tiba jadi. Enggak, ini perjuangan ini. Dan itu harus diperjuangkan kan as a choice. Integrity. Jadi ada waktu ada proyek gini-gini mau diminta macam-macam, langsung masuk AS kamu akan hilang loh, integrity. Bisa nggak kita? Yang kedua Pak, courage. Saya orang yang berani. Harus berani kalau ada yang nggak bener, melawan bener nggak? Kamu bongkar nggak? Perusahaan-perusahaan yang macam-macam kita bongkar nggak? Di kantor-kantor yang ini, courage itu berani membuat sesuatu lompatan-lompatan, breakthrough di perusahaan. Harus berani nggak? Berani. Tapi yang ketiga yang saya mau kembangkan, yang saya pilih diri saya sendiri, saya punya empathy. Baik kepada anak, baik kepada keluarganya. Sehingga Anda tahu saya, mungkin Anda kalau kenal orang Astra, saya tahu persis ulang tahun perkawinan mereka, saya doain every single day. Saya tahu persis siapa yang tahu. Dan itu by name. By name. Apalagi kalau sakit. Kalau anak buah sakit segala macam, saya bisa allocate time more ya kepada dia. Dan every day by name. Hari ini siapa yang ulang tahun? Oh, hari ini ada orang tahun 20 tahun, tolong kirim bunga, kirim kue segala macam. Kenapa? As a choice. Karena saya men-choice empathy, saya harus melakukan. Kan nggak mungkin saya apalkan setiap hari yang ulang tahun berapa. Dan kalau Anda terima ulang tahun saya pasti nggak cuma HBD, WYATB itu. Saya nggak pernah respon ulang tahun, selamat ulang tahun saya di grup. Nah, tidak pernah respon. Oh dia tahu saya kok. Dia nggak respect nih ya nggak apa-apa. Tapi saya nggak pernah respon. Tapi every individual saya masih kasih. Dan kalau saya membahas masih panjang. Kenapa? Kamu bilang your friend, kamu tahu kan? Jadi seperti itu. Jadi empathy. Jadi sekali lagi itu as a choice. Jadi as a choice ini adalah sesuatu yang sangat penting. Karena summary ini, karakter behavior itu closely related.
Tapi everyone harus pilih. Apa sih? Jadi Anda juga harus pilih. Saya simpel kok. ICE. Integritas, integrity, courage, dan empathy. Dan itu yang terus saya kembangkan. Sehingga di dalam buku saya memilih menjadi kepemimpinan gembala kalau di rumah, penggembala. Tapi di yang lain saya pengen jadi servant leadership. Kenapa dengan karakter ini? Oke, coba nggak? Mungkin aku mau nyambung pertanyaan tadi ya. Ketika kita sudah, berarti kita sepakat dulu bahwa karakter adalah sesuatu yang kita sudah putuskan untuk pilih. Dan dalam hidup Bapak memilihnya adalah ICE gitu. Dan tadi kan sempat di-mention di awal bahwa kalau kita punya karakter beda-beda itu kan nanti pusing. Artinya yang benar adalah ketika kita memilih trait atau karakter-karakter itu yang kita akan tanamkan dan bangun dalam hidup kita, harusnya itu konsisten dimanapun kita berada. Beda. Tadi punya multiple karakter dengan situational. Oke. Ya, jadi bedain ya. Jadi saya memilih karakter pengembala. Misalkan kayak gitu ya, karakter di sini. Saya milih karakter seperti ini. Situasi, bukan berarti terus orang saya pengen nice, punya empati terus nggak marahan, orang marah ya gitu. Kan bukan. Even petani aja kalau buah nggak, carangnya nggak berbuah kan dipotong. Tapi motongnya, bahasa saya, buku saya, jangan kayak penyamun penjajah. The way we do. Jadi bukan berarti karakter pilih itu, tapi implementasinya itu situational itu harus. Karena orang-orang beda-beda. Saya ngomong sama sopir saya beda lah dengan staff saya atau direktur saya kan. Ngomong yang sama aja. Kenapa? Karena mereka punya acceptance yang beda-beda. Tapi itu kan ya the way. Ya. Tapi mindset dan mood setnya saya nggak merubah. Yang berbeda act-nya. Act. Ya, act kan. Kalau mindset udah nggak boleh dirubah nih, integritas gara-gara disuruh menteri suruh gini-gini mau nggak bisa. Mindset, mood set saya memang empathy, tapi act-nya, nah itu different masing-masing. Saya khotbah di anak-anak muda beda dengan yang manula begitu kan. Saya berhubungan dengan karyawan saya yang sudah pensiun, hampir pensiun 50 dengan yang 30 berbeda. Marahnya juga berbeda, nyuruhnya juga berbeda. Kenapa? Mereka harus menerima yang selevel dari mereka. Kalau saya hubungan sama di bawah 30, itu Jumatan biasanya. Jumat sore pakai lesehan begitu, pakai kaos. Ini saya tadi istri saya bilang, kamu pakai apa? Saya nggak tahu ini formnya gitu. Tapi kalau sama udah saya pakai batik sore dengan anak-anak mau di bawah 30 tahun, saya udah out of context. Begitu kita pakai kaos oblong segala macam, cara ngomong dengan bahasa mereka akan mendapatkan direct karena saya menurunkan itu kan supaya saya sama dengan mereka. Nah ini yang saya bilang situational. Tapi yang saya pilih enggak, saya tetap akan jadi pengembala. Kadang-kadang caranya pengembala untuk orang tua, untuk karyawan, untuk orang rumah, untuk istri, untuk anak itu sangat berbeda. Itu situational leadership, situational karakter, bukan multiple characters. Oke, kita bedakan situational karakter sama multiple karakter ya teman-teman. Oke, berarti itu menarik ya Pak. Jadi kan kita masing-masing harus tahu nih ya Pak, kita mau memilih choice kita tuh jadi karakter seperti apa gitu Pak. Nah dari pengalaman Bapak nih, Bapak bisa sampai menemukan ICE itu tuh bagaimana tuh Pak? Dan mungkin ada tips and trick gak buat kita nih supaya kita bisa benar-benar memilih karakter kita tuh mau seperti apa gitu? Memilih itu your choice. Pilihan apa yang Tuhan aku mau apa? Tuhan saya mau dijadiin apa? Jadi bukan, saya nama baptis Paulus kan pilihan gitu kan. Kalau zaman sekarang milih sendiri dulu nggak bisa. Saya mau dibaptis, saya pengen namanya Andreas karena guru agama saya yang ngajarin baptis itu Andreas. Waktu setelah baptis ditulis nggak ada Andreas. Kita dulu dipilihin, nggak zaman sekarang kan. Adanya Paulus. Ya udah saya Paulus saja. Tapi begitu saya Paulus, saya mengerti ternyata saya bukan Andreas. Saya adalah Paulus karena saya pendobrak gitu kan. Nah di dalam perjalanan itu akhirnya kan waktu sama Tuhan, pertanyaan Tuhan, brand saya di hadapanmu dan brand saya di hadapan manusia itu apa? Yang saya harus berjuang setiap saat sampai saya mati. I will never achieve that game. Apa yang kau mau? Supaya orang kenal Paulus apa sih gitu kan.
apa yang Tuhan kenal saya, apa yang semua kenal saya. Ini pilihan. Jadi menemukannya itu is a proses. Cuman pertama kali pada waktu kita sudah firm, saya mau jadi apa, kan banyak training-training yang menemukan gini ya. Ini banyak orang yang jadi masalah tidak pernah diajari untuk firm dia itu mau jadi apa. Jadi nggak terbentuk ya Pak? Jadi akhirnya dia bingung, kamu mau jadi apa sih orang pengen? 3 aja deh, gak usah 5 gitu kan ya. 3 karakter apa jenis yang Anda sebutin, yang Anda mau fight every day itu apa? Nah di dalam proses itu saya nggak tahu kapan ya. Tapi terus akan jadi akhirnya jadilah sesuatu yang menjadi brand saya. Bahwa bukan brand ya, artinya menjadi karakter choice saya itu adalah integrity. Saya mau integritas, saya mau courage, berani melakukan perubahan. Proyek-proyek saya Anda lihat kalau di tulisan-tulisan saya berani bikin pakai. Kalau masuk perusahaan berarti saya acak-acak bikin sesuatu yang baru, termasuk hari ini. Jadi nggak bisa kalau masuk saya pasti perusahaan saya acak-acak. Ini nggak bisa, nggak cocok, karena itu my Paulus style. Tapi dilakukan dengan empati. Jadi ini nggak bisa titik, nggak ada titik, tiba-tiba saya dapat, enggak. It's a process. Akhirnya saya live with it gitu ya. Tapi kalau ditanya kapan mulainya, I don't know. Berarti tanya Tuhan itu juga yang terpenting ya Pak. Pertama kita harus tanya dulu, Tuhan maunya kita jadi seperti apa gitu ya. Ya, ternyata gitu ya. Tuhan nggak mau saya jadi Andreas. Ternyata Tuhan pengen Paulus, saya juga Paulus. Yang itu udah takut kan, saya nggak bisa kayak Paulus ganti David gitu ya. Karena berat gitu. Wah kok saya gini, akibatnya begitu saya jalan, ternyata pilihan itu Tuhan membawa saya ke perusahaan-perusahaan karena saya Paulus. Tuhan membawa saya ke perusahaan yang aneh-aneh, saya masuk di banyak perusahaan, kalau ngelihat saya ngerubah segala macam. Ternyata memang karena saya Paulus, saya dikasih kerjaan untuk keliling begitu, ngobrak-ngabrik sana sini. Termasuk setelah pensiun pun sekarang ngobrak-ngabrik 4 company saya gitu. Yang selama ini udah santai, kita mau datang, akhirnya jadi saya kan senang kalau Anda melakukan sesuatu yang persis dengan apa yang Anda bebankan kan. Jadi saya senang sekali ngobrak-ngabrak perusahaan, ngobrak-ngabrak orang yang gede. Besok pagi juga pagi-pagi saya ada dengan orang yang real estate chain online. Ini tadi baru sampai di sini aja diundang ke Bali untuk beberapa chains online gitu. Karena apa? Hanya mikir 3 poin itu. Oke, jadi menarik nih ya buat teman-teman yang mungkin selama ini nggak sadar kalau karakter itu ternyata choice gitu ya. Dipikirkan. Saya boleh minum? Boleh Pak. Iya, jadi mungkin dari sekarang nih dengan dibukakan dari Pak Paulus Bambang ya, mungkin pulang ntar bisa coba direnungin gitu ya. Kira-kira saya nih apa sih gitu? Paulus kah, Andreas kah, atau David, atau Goliat ya? Jangan. Canda ya. Oke, menarik ya Pak. Kita mungkin lanjut Pak. Jadi kan setelah tahu nih ya Pak, setelah tahu dan ya mungkin nggak bisa langsung yakin ya kata Bapak tadi, nggak bakal dalam sekejap langsung ini kan proses ya. Cuman misalkan udah tahu nih saya kayak Bapak gitu ya, misalkan AIS atau ABC lah ya gitu. Nah itu bagaimana menerapkan itu Pak di dalam kehidupan sehari-hari gitu Pak, di dalam pekerjaan kayak gitu. Justru itu yang saya ajarkan semua ke company-company. Saya mungkin di slide yang berapa Pak? Ini yang praktikalnya, ini praktek yang saya minta setiap orang bisa melakukan yang sama. Bentar ya, halaman ini yang pertanyaan nomor 5, how to start. Slide 20 ya. Slide 20. Slide 20. Ya. Ya, ini praktikalnya contoh ini. Saya kasih contoh supaya jangan kita berteori-teori aneh-aneh. Saya disuruh menjadi coach atau menjadi advisor sebuah perusahaan, 2 perusahaan ya. Fiberstar itu yang gali-gali dan CBN, Anda mungkin kenal. Karena sudah sering di LinkedIn jadi saya bisa ngomong. Kalau enggak ngomong. Ini seluruhnya seperti ini nih. Dia pengen go public ready. Selama ini belum. Waktu saya masuk dia ada yang 27 tahun, satunya baru 8 tahun. Waktu go public ready, saya sarankan, yuk
kita semua understand, kita mesti nyamain pendapat. Kita mau jadiin apa nih perusahaan? Itu dulu. Oh, build to bless. Karena saya minta build to bless company. Yang kedua, kita leadernya mau jadi apa? Akhirnya mereka sepakat, lead to bless. Lead to bless. Jadi dari dasar ini, saya bikin mereka, Anda harus understand build to bless company. Kalau build to bless kan nggak bisa ngawur soal pajak, ngawur soal yang lain kan. Ini harus clean and clear. Yang kedua, lead to bless. Cara leadernya juga berbeda. Karena pimpinan itu membuat karakter. Jadi saya tahu nih, siapa yang menjadi, saya understand my teamnya kayak gimana. Lihat nih, partner, successful, next. Nah, lihat, saya mau praktek apa untuk sana. Ini dari buku saya mau praktek. Wah, saya pengen jadi pengembala. Karena lihat, saya pengembala dan parent saya kuat. Penjajah saya, semua orang punya 77 ini. Ya, semua orang punya 77. Saya kuat ini. Jadi saya memilih ini. Di tempat mereka, saya nggak bisa kayak di Astra yang anak buah saya. Karena saya tidak inline. Saya menjadi advisornya mereka. Jadi saya akan lakukan ini. Next. Dengan pengembala. Terus. Next. Terus. Nah, ini yang saya fokusin. Jadi ini yang saya pilih bagaimana saya menjadi gembala kepada mereka. Fokus saya apa, yang saya lakukan kayak gimana, sehingga ini adalah menjadi komitmen saya di dalam pikir bagaimana supaya setiap orang tahu saya pengembala. Dan everyone ada 25, 50 orang yang harus membuat ini. Ini ada 2 company, hari ini ada yang shifting up to lifting up, semua harus membuat, semua harus share dan semua akan dicek, dites kamu seperti apa, pandangan anak buah seperti apa, semua harus pledge, kamu mau jadi seperti apa. Ini terus menerus sih. Ya, karena apa? 3 hal. 1, karakter as a choice. 2, konsisten. Kita harus ngingetin konsisten. Dan yang ketiga, faktor lingkungan. Jadi lingkungannya kita harus bangun nih. Jadi saya waktu membangun ini di 2 company dan ada beberapa company karena tidak di listed, jadi saya nggak sebutin. Mereka bisa nggak? Bisa. Mereka mau nggak? Nah ini. Kalau bisa pasti bisa. Mau ini penting. Makanya saya bilang seluruh BOD, bukan hanya BOD, owner ikut. Tidak pernah bolos setiap Jumat. Owner pun ikut. Can you imagine udah setahun nih. Dari April tahun lalu sampai sekarang. Kenapa? Kamu mau build new character kan? Di marketplace kita, di mana everybody sing the same song, build to bless company. Mereka udah tahu defend, extend, transform, perintah 1, build to bless apa, muliakanlah Tuhan. Everybody yang top-topnya itu, yang ini hanya top-topnya saja. Itu mereka harus sing the same song. Jadi kita ngomong. Kemudian bagaimana interact each other, lead to bless, semua harus sing the same song. Nah kalau kita nggak lakukan gini, karakternya jadi beda. Karena justru inilah pembentukan karakter real yang kita lakukan. Di dalam 1 sampai 1,5 tahun lagi nih, sampai nanti September kita melakukan 1,5 tahun berarti terus dibudayain. Ya, budayain. Budayanya gimana caranya? Oh, termasuk hukuman. Terlambat itu nggak bisa sama sekali. Terlambat itu 2 juta mereka gitu ya, terlambat datang. Yang BOD, yang biasanya 1 juta, terlambat ngumpulin PR 1 juta. Jadi besok ada meeting jam 12 ini mereka harus kumpul sehari sebelumnya. Terlambat 1 juta. Jadi berani terlambat nggak mereka? Ya kalau 2 juta gitu. Dan yang kena siapa ya? Kita kadang-kadang. Kadang pasti ada telepon dari pemimpin kena. Saya lupa waktu pas datang itu harus pakai kaos jersey bola. Terus saya lupa, saya kena 2 juta begitu kan. Tapi artinya apa? Ini yang kita sudah sepakati ya syarat. Syarat-syarat yang kita sudah sepakati di kantor the way we do-nya seperti ini. Gak boleh handphone harus di off. Ya kalau pendatang saya paling gak suka, saya ngomong, saya nerangin, kalian buka WA gitu. Gak respect. If you respect other better, switch off. Nanti saya kasih waktu kok. Ada email, ada waktu 1,5 jam tadi. Jadi kita lakukan behavior yang kita sepakati ya. Terlambat, bikin PR, apapun. Kita set, yuk kita sama-sama. Nah dengan karakter yang fokus seperti ini, bisa jalan nggak? Pertama kali jalan kan harus pakai hukuman kan, seperti anak kan. Ya. Makin nanti reward gitu kan ya. Makin reward. Tapi 2 ini harus dimainkan. Dan kalau ini konsisten kita jalankan, ya jadi karakter. Saya jadi kayak gini karena kumpulannya sama orang Jepang. Sistematik. Everything saya sistematik. Sampai istri saya bilang, mau jalan aja sistematik. Saya bersihin kamar mandi, setelah mandi, bersihin kamar mandi itu saya mikir, oh ini gini atau gini ya.
Kacanya saya bersihin, yang paling bagus kayak gini mana ya. Setelah sikat gigi, ini yang ini kayak gimana. Otomatis ini mindsetnya udah sistematik, yang paling bagus gimana. Oh pembantu mesti kayak gini nih, sehingga kayak gini, mesti kayak gini. Nah kenapa? Karena dididik secara konsisten. Makanya tadi saya agak menyesal saya telat. Saya nggak pernah akan telat. Kenapa? Itu beyond against my nature. Jadi saya agak stres kalau telat. Sopir saya juga tahu. Ya. Kenapa? Itu sudah jadi mindset kan. Dari karakter. Nah, saya harapkan ini menjadi karakter of company yang kita sepakati bersama. Tidak selalu betul kan. Kesepakatan itu membuat. Nah, banyak company ignore hal kayak gini. Banyak orang punya corporate culture, tapi sekedar ditulis, sudah diterangkan oleh bagian HRD, tapi yang langgar adalah BOD-nya. Yang langgar pimpinannya. Itu percuma. Makanya saya nggak mau di sini. Enggak, top dulu. Nggak penting karyawan, top dulu. Ya, jadi yang frustasi adalah kamu jangan kamu jujur ya. Begitu ini, kasih aja. Kamu harus jujur. Kalau jujur itu makmur. Nanti Pak ada begini, udah kasih aja lah. Udah berapa sih? Karyawan bingung. Jujur kayak gimana gitu kan ya. Oke, berarti kuncinya adalah konsisten ya Pak? Ya walk the talk lah sih. Iya, dilakukan terus-menerus ya. Terus, diingetin terus-menerus. Karena kita manusia ya. Terus makanya lingkungan. Jadi karakter is a choice, konsisten, dan lingkungannya. Oke. Nah, tadi kan menarik diceritain dari sisi kita sebagai leader, kita sebagai pemutus, pembentuk budaya dalam company. Kalau kita sebagai staff nih Pak, apa yang bisa kita lakukan untuk lift the character? Good question. Anda kan staff pun punya orang yang Anda pengaruh ya. Kecuali Anda sendiri gitu ya. Kalau Anda sendiri adalah start with yourself. Kalau Anda sendiri start, saya mau seperti ini. Dengan kayak gini, saya bisa mengaruhin rekan-rekan sekitar enggak? Dan yang ketiga, kalau bagus saya bisa mengaruhin pimpinan enggak? Tapi kalau Anda sendiri start dengan saya mau beli gini. Ya saya begini kan bukan waktu jadi leader. Waktu saya jadi salesman. Ya tahun 82 waktu saya jadi IT staff, saya memilih mau jadi apa. Sehingga brand itu kan enggak terbentuk dari kecil kan. Nah, yang paling dilupakan banyak orang, banyak anak-anak Tuhan tidak betul-betul jelas dia itu terangnya kayak apa, garamnya apa, sehingga dia itu dikenal apa. Enggak pernah dipikirin, diajarin untuk pikir detail itu. Ya udah gini aja lah. Jadi garam dan terang itu apa? Ya jadi garam terang. Apa? Jadi tidak dikasih pengaruh praktis ya. Jadi akibatnya mereka itu tidak mengerti pembentukan brand yang Tuhan mau itu kayak gimana. Tuhan bilang, Petrus, kamu adalah batu karang. Itu kan, oh saya batu karang ya. Itu kan Gideon, kamu bukan pengecut, kamu adalah pahlawan yang gagah berani. Itu mindset. Jadi gak ada kaitannya antara leader bisa impact, betul. Tapi setiap orang bisa impact orang lain. Asal dia punya strong karakter yang dia pilih. Good and bad ya. Ada orang karakter jelek ya terkenal juga di TikTok gitu kan. Oke. Mungkin aku juga tertarik. Tadi Bapak sempat mention di penggembala, ada sempat mention apa lagi tadi? Petani, penyamun ya. Itu boleh cerita nggak ya Pak? Kayaknya itu menarik karena itu sepertinya kan mungkin kumpulan karakter yang kuat dan berciri tertentu itu bergabung menjadi satu di karakter gembala gitu ya. Itu boleh ceritain dulu dikit nggak Pak? Ya itu dari buku saya, Lead to Bless Leader. Jadi Lead to Bless Leader mulai saya berpikir poin-poin ini apa sih? Karakter bisa dikembangkan seperti apa sih? Mungkin halaman berapa ini? 18? 18. Ya. Jadi sebetulnya apa sih orang perjalanan itu? Orang itu orang yang berpikir saya, fokusnya saya, untuk kepentingan saya, dalam bahasa saya nanti akan jadi merah, penjajah. Anda bisa lihat, anggapan terhadap diri sendiri dan bawahan, fokus utama adalah peduli akan tidak peduli bawahan. Pandangan terhadap kegagalan, bawahanlah sebagai penjajah. Jadi kalau Anda lihat ada 5 kriteria itu, orang yang saya sebut penjajah adalah I-nya besar. Saya utama, saya nomor 1, saya nggak ke sini.
Saya yang paling besar. Yang kedua, dia udah lebih banget nih. Udah tidak merasa paling berkuasa, paling hebat. Penyamun. Penyamun bahasa saya adalah orang yang mulai memperhatikan, ya, memperhatikan sedikit ya, bawahan, tapi kepentingannya juga tetap untuk diri sendiri. Kalau yang pertama nggak mikir kepentingan bawahan, ya, ini mikirin bawahan, kamu jadi pencuri itu cara nyuri yang baik kayak gini, tapi nanti setoran sama saya gitu. Menyurinya salah kan, penyamun kayak gitu kan, mafia kan begitu kan. Mia diajarin kayak gini, kamu ini loh, kalau saya sebagai seorang pemimpin, saya kok menang proyek atau bagaimana cara nyogok yang Alkitabiah, kan kayak gitu. Kan nggak ada, oh nyogok salah kok Alkitabiah. Gimana cara nyogok yang benar, kan nggak ada. Gitu kan ya. Tapi ini diajarin, gimana kalau ada proyek kayak gitu, sikat kayak gini, hubungin bapak siapa, dia ahli gitu ya. Untuk kepentingan siapa, gitu kan? Kelihatannya supaya anak buahnya senang, tapi sebenarnya untuk kepentingan dia kan. Naik ketiga. Jadi ada karakter ketiga adalah pengawas, di mana prinsipnya kalau orang nggak diawasi itu, anak buah nggak diawasi itu pasti sembarangan lah. Jadi saya harus ngawasin karena saya nggak percayaan sama anak buah. Ya, saya percaya nggak percaya, tapi jadi akibatnya apa-apa saya lihat. Kalau di rumah pakai CCTV gitu ya, pembantunya tidur atau enggak, atau nanti babysitternya kayak gimana, dasarnya begitu kan ya. Karyawan juga kalau enggak dicekin semua. Jadi takut ini karyawan tuh pokoknya nggak bisa dipercaya deh, saya harus awasi. Ini adalah 3 yang merah, kuning, hijau, pelangi itu ya. Merah, jingga, kuning. Baru yang berubah, kita nggak usah bahas yang itu bukan anak Tuhan. Baru kita bicara petani. Nah kalau petani, kita udah mulai di dalam hubungan, orang itu mau nanam bibit, orang itu mau ngasih kesempatan orang, mupuk orang. Jadi pada waktu kepemimpinan kita dibangun sebagai petani, saya pengen mupuk kok. Saya tahu persis orang itu harus diajarin, orang itu harus dikembangkan, orang itu harus dikasih air yang baik, orang itu dikasih segala macam. Jadi pola pikir kita pada waktu karyawan kita salah, gagal, pikiran gini, yang salah siapa ini? Kok dia nggak menghasilkan banyak? Kali pupuknya kurang, kali airnya nggak banyak. Refleksnya, what should I do more and better supaya karyawan ini bagus. Sampai titik tertentu udah di 1, 2, 3 tahun nggak bisa, kan Tuhan bilang potong carang yang tidak berguna. Tapi bakalan mikirnya kayak gini, ya kan? Kemudian maju lagi setelah petani udah, yang gembala adalah udah mulai. Kalau gembala kita bicara bagaimana mereka sudah ada ini gembalanya. Kita bimbing bersama-sama sebagai kalau petani kan nggak bisa pergi mana-mana. Sekarang kalau gembala adalah domba sama domba kumpul. Kita jalan, kita keliling, bawa mereka ke sana. Kita bisa membawa teman-teman gimana gitu sing the same song. Oh, saya mau sebagai pemimpin Astra Infrastruktur, saya mau jadikan gini. Yuk, kita sama-sama jalan yuk. Ini supaya orangnya enggak saya pengen gini, enggak bisa. Kita bimbing mereka dengan kepemimpinan supaya mereka tahu arahnya kemana. Dari gembala ngarang, ngangkat dan segala macam. Setelah itu pelayan. Kalau belah pelayan adalah bagaimana kita benar-benar berpikir orang itu calon-calon leader, nggak bisa semua ya, makin ke atas ya. Calon-calon leader ini harus kita take care satu-satu, lihat satu-satu seperti Yesus kepada murid-muridnya supaya setiap orang itu bisa mencapai maksimum yang dia mau. Nah, PR udah jadi kayak anak gitu kan ya. Yang dipersiapkan gantiin saya. Kalau saya tahu persis orang yang saya mau pensiun gantiin saya udah perlakuan kayak anak gitu. Karena saya take care sendiri. Bentar lagi kamu pensiun ya. 3 tahun saya pensiun, sebelum pensiun saya tahu saya akan pensiun, umur saya akan siapkan orang ini. Saya take care kayak gini, mestinya kayak gini. Jadi terus hubungannya karena dia tahu persis. One day you are replacing me. Kayak Tuhan Yesus kan, aku mau naik ke surga hanya dengan 12 murid yang dipersiapkan. Petrus jadikanlah kayak gini. Nah 7 kriteria inilah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nilai. Ini adalah setiap orang pasti punya. Saya pun punya karakter penjajah, pasti. Saya pun punya karakter penyamun. 7 ini. Tapi kalau kebanyakan itu ya jadi saya preman gitu kan. Nah kita harus membentuk pilihan kita, membentuk apa? Pengembala. Ini pilihan. Nggak ada orang dilahirkan jadi preman deh. Nggak ada orang dilahirkan jadi nyolong deh. Kalian juga nggak ada. Jadi kalau kalian hari ini memutuskan, saya mau jadi kayak gini. Di masa muda, hari ini titik itu Anda memilihkan, masukkan kepada mindset Anda. Saya mau jadi seperti ini. Dan minta Tuhan pimpin terus dan konsisten lakukan. Nanti Anda kaget. 3, 4 tahun, 5 tahun,
Anda jadi seperti Anda yang mau. Apa yang Anda mau. Karena ini pilihan. Tapi ingat perjuangan besar. Ya, apalagi kita memilih karakter yang biru nila ungu. Wah ini perjuangannya besar. Dibandingkan karakter yang merah kuning. Merah jingga kuning. Anda bisa lihat, bisa beli bukunya di Little Bless itu nggak mahal kok itu. Mau pakai e-book juga banyaknya. Aku nambah dikit pertanyaannya. Artinya penasarannya adalah apakah tadi ya kita mengabaikan yang merah jingga kuning lah ya. Untuk yang hijau, biru, nila, ungu. Itu sifatnya progresif kah? Artinya seharusnya semakin seseorang dewasa, semakin seseorang mengerti, dia akan menuju ke parent. Atau ini sifatnya situasional. Atau yang memang ini ada orang-orang dengan strength point tertentu yang memang dia bagus di petani. Both. Good question. Both. Ada orang yang progressing ke arah itu. Tapi ada orang yang benar-benar enggak kok. Ini kan kantor ya, hubungan dengan, kita bicara di hubungan dengan marketplace kan. Di marketplace mungkin kondisi anak buah saya kayak gini, saya nggak mungkin jadi pelayan atau parent. Ya di kantor saya akan mengembangkan sifat petani saya, misalkan kayak gitu. Ya karena kantor Anda, misalkan tergantung levelnya Anda, misalkan level bawah, cuman kayak gini. How can you expect gitu dibandingkan dengan makin Anda tinggi posisi dan anak buah yang Anda bina itu level director, saya harus mengembangkan ke arah parenting. Tapi makin saya ke bawah, saya nggak bisa gitu kan ya. Karena anak buah saya kan berbeda acceptance-nya, situationalnya jadi itu. Ya sekali lagi nih kita bicara marketplace ya, bukan di rumah, bukan di keluarga yang totally different karakter yang kita kembangkan. Di marketplace ini ada keterbatasan karena lingkungan, jenis usaha, apapun membuat Anda berbeda. Oke, berarti kalau mau tahu ininya bisa baca ke buku Bapak ya Pak, berarti ya. Lead to Lead to Bless Leader ya. Itu teman-teman boleh dicatat tuh, Lead to Bless Leader. Nanti di situ ada kayak tadi ya Pak, bisa ada penilainya ya Pak ya. Berapa-berapanya gitu ya Pak? Enggak, nanti Anda bisa lakukan self assessment. Oh, gitu self assessment. Ya. Tapi kalau mau pakai tesnya juga ada, tapi enggak perlulah. Oke. Yang penting udah dapat gambarannya ya Pak, lebih detail tentang masing-masing ini ya. Oke. Mungkin menarik sih Pak. Kita mungkin lebih bahas ke teknisnya nih Pak sekarang. Ini kan teman-teman di sini majority mungkin levelnya masih di level bawah lah Pak mungkin ya, staff atau middle management lah Pak gitu. Nah, kadang-kadang kan memang tantangannya nggak mudah ya Pak. Kadang di kantor misalkan, oke kita udah choose untuk mau punya karakter yang seperti ini gitu. Kita udah berusaha ngelakuin gitu, tapi sometimes tuh kita dikelilingi oleh yang tadi Bapak bilang, yang faktor ketiga itu Pak. Lingkungan yang nggak mendukung, kayak gitu ya. Bos mungkin yang toksik, kayak gitu. Budaya perusahaan yang nggak bagus gitu Pak. Nggak mendukung kita untuk berkembang. Nah, kalau dari Bapak nih, karena kan Bapak juga dulu mulai dari bawah ya Pak. Nah itu mungkin ada tips-tips ya Pak? Saran-saran buat bukan kita. Tips, akhirnya performance. Kalau Anda perform dengan your character, orang nggak berani ngeritik kok. Waktu kamu jualan kamu pakai gini, enggak. Saya mau pakai kayak gini dan saya buktikan saya perform. Berhasil gitu ya. Performance di end of the day is membuat kalian tuh direspek atau tidak itu performance. Begitu Anda perform terus, bagus terus perform naik-naik. Oh ya karena itu. Tapi kalau Anda nggak perform, omong doang. Jadi di end of the day is performance akhirnya mendefine engkau bisa jadi contoh atau tidak. Jadi simple ya Pak, ternyata hanya satu dengan performance saja dibuktikan, semuanya udah mereka bisa lihat dengan sendirinya. Saya gitu, nggak usah nyogok, saya nggak usah pakai buku 2, integritas, saya berani melakukan perubahan, saya melakukan empati, saya lakukan kayak gini, sukses nggak? Begitu dia sukses, loh kamu nggak pakai gitu-gitu tadi? Enggak. Bisa, dan jalan. Akhirnya sekali-sekali orang lain bilang, oh iya, bahwa karakter saya works gitu. Dengan sendirinya karakter itu keluar ya Pak. Jadi dilihat. Nggak akan ada orang dibenci karena performan lah. Saya kan pindah-pindah banyak perusahaan di Astra Group. Nggak ada. Kamu wah ini suka khotbah Pak Paulus ini pengkhotbah apa gini. Memang saya begini kok. Saya pelayanan.
Dari dulu bukan karena passion, mereka tahu saya pelayanan. Sebenarnya tahu saya ngajar. Saya tahu Kristennya Kristen kental misalkan kayak gitu ya. Orang banyak sebenarnya dianggap panggilnya Pak Pendeta. So what gitu. Terus saya lakukan kayak gini, bisnis kayak gini, performan kayak gini. Mereka mau kritik gak? Kalau saya disuruh doa, saya doa ya panjang. Malah panjang kalau saya suruh gitu ya. Nah, mau kritik gak? Mereka kritik apa? Performan kok. Tapi kalau sudah kelihatannya ya hebat, performanya lepe-lepe, orang bilang ya. Omong kosong ya Pak? Iya. Ya kayak Saulus, jadi Paulus. Petrus mau apa? Murid-murid yang lain 12 mau protes apa soal kayak gini. Paulus perform. Taurat mau apa? Setelah Petrus dipenuhi Roh Kudus, dia bisa bersoal jawab. Sehingga di dalam di dalam dalam kisah Rasul-Rasul dikatakan ahli Taurat kaget karena dia tidak terpelajar. Performan akhirnya. Mereka terima. Yesus siapa? Anak orang Nazaret, di Nazaret gak diterima. Tapi yang lain, karena performance kan? Dia perform something. Kalau Yesus gak perform something, cuma mengajarkan kebajikan, tapi gak perform something yang orang bisa feel, gak akan seperti sekarang, betul? Jadi performance will define. Makanya Anda melakukan apa? Performance menghasilkan 5, 10 itu akan melihat, oh dia kayak gini, oh dia gini dengan cara mafia, dia ngelakuin gini kayak cara kayak gini, akhirnya orang define. Yes. Oke, mungkin kita mau buka pertanyaan dulu kali ya, kita udah hampir 1 jam nih, 45 menit. Ada yang mau bertanya mungkin teman-teman di sini, boleh langsung angkat tangannya. Oke, ada di belakang, boleh dibantu. Boleh berdiri ya dan sebutkan namanya. Oke. Shalom Koko Cici semuanya. Aku ada pertanyaan nih Pak tentang tadi buat karakter. Nah, pertanyaan itu bagaimana untuk terus konsisten dalam membentuk karakter dan berbicara soal mindset, kan karakter juga dari mindset juga kan yang tadi dibilang. Bagaimana kalau orang tersebut dia agak pelupa gitu Pak. Jadi mindsetnya itu kayak per hari aku udah ngatur mindset, terus besokannya aku lupa gitu, dan besokan lagi mungkin ingat dan besoknya lupa gitu Pak. Ya di konsisten aja. Kalau udah lupa kan konsisten terus ya. Tapi kan ini bukan soal kata-kata. Anda pengen jadi apa itu kan kalau gitu, Susan kalau gede kamu jadi apa gitu kan. Jadi itu kalau misalkan ini makanya kan di dalam buku saya harus terus diingetin karakter gembala itu apa sih, kamu ingetin ya ada orang ya, kalau saya terlambat kamu ingetin, kalau saya kayak gini, ini perlu konsistensi dan lingkungan karena nggak bisa orang build mendadak kayak gini. Didik anak kita itu kan pelan-pelan kan. Ya, jadi nggak ada cara lain, memang itu harus pasti diperjuangkan, diingetin terus, kalau lupa ya diingetin. Saya pengen empati. Kamu apa? Saya pengen empati artinya apa? Kalau orang sakit ke saya pasti saya lakukan. Kalau orang kawin atau anaknya soal birthday, wedding anniversary saya lakukan. Itu kan my choice. Saya pasti lupa nggak? Lupa lah. Ribuan. Caranya gimana? Google. Ya pakai apa? Outlook lah, apa kalender lah gitu kan ya. Oke. Jadi dengan kalender saya bisa tahu persis setiap hari udah pasti nggak akan ada lolos, nggak akan ada lolos. Ya orang bilang kok bisa ya Pak Polisi ingat? Enggak, bukan aku ingat, yang ingat ya komputer lah. Betul? Itu tapi kalau nggak diingetin kan enggak. Bangun pagi, setelah belum berangkat, sampai di kantor, belum apa-apa berdua dulu. Ini kan diingetin nih, sampai di kantor, duduk di meja, berdua dulu. Begitu nanti jebret, ada Starbucks sebelahnya, dia ngomong lupa, ya nggak apa-apa sekali. Besoknya begitu masuk kantor, ingetin duduk dulu. Caranya gimana? Supaya nggak lupa. Kasih kode. Mungkin pakai apa sesuatu di sini begitu lihat, gitu. Kan orang harus diingetin itu kan. Ya pakai kode. Ini kayak gimana? Terus misalkan Anda bingung di handphone, begitu buka handphone adalah your tagline itu di handphone Anda. Jadi waktu buka, oh kita harus tahu. Kayak saya gitu kan, Anda lihat Instagram saya lah. Saya ulang tahun mau apa? Tuhan saya mau ulang tahun mau kali ini tahun ini saya mau punya konsep apa? BBM. Apa itu? Saya banyak doa, lebih banyak bersyukur dan lebih banyak melayani.
Udah gampang aja. Lebih banyak berdoa. Jadi saya pagi-pagi kadang-kadang Tuhan bangunin kalau 4:4. Tuhan kamu kan mau berdoa gitu. Jadi, oh iya, Tuhan nanti dulu lah 5:30 nanggung atau jam 6 nanggung. Kan kita sering gitu kan. Iya benar. Betul kan, jarang lah orang bilang, wah tiap hari. Ya itu mungkin ya saya nggak levelnya. Kadang-kadang masih nagih. Ntar lagi sebentar lagi nasi gini. Oh nanti meeting jam 9 kok. Bentar lagi gitu kan. Tapi diingetin. Ya, berdoa, bersyukur. Apapun kita syukur dulu. Hari ini istri saya mau ikut, ya sakit ini. Jadi dari kemarin saya juga ketularan ke dia. Dari ketularan karena ke situ bilang, ya kita enjoy aja. Tiba-tiba dari anak saya telepon dari Amerika, saya belum pernah 3 tahun. Pak hari ini saya dapat COVID. Hah? Yuk kita bersyukur kamu dapat COVID karena kamu artinya antibodi kamu bagus. Nah, kalimat ini harus kita keluar. Gak apa-apa deh. Gak apa-apa, enjoy aja. Udah kamu pakai, yang penting pakai vitamin C gini. Nah kalau kita grogi, wah kamu COVID, wah akhirnya dia terus pakai antivirus. Gak usah lah, gitu kan. Itu harus diingetin terus kan? Ya benar. Nah, dan melayani, hari ini kita melayani. Wah ini kan sampai istri saya loh, Tanjung Duren jauh atau enggak tergantung. Saya tidur di mobil, tergantung waktunya atau tidak. Tapi mau enggak? Saya nyiapin pertanyaannya, wah sadis tuh pertanyaannya. Udah pakai bahasa Inggris, sadis banget. Ini kayak ceramah 3 bulan ini. Saya bilang waktu istri saya kasih ini pertanyaannya untuk session berapa lama sih, saya bilang gitu kan. Tapi saya prepare-nya Anda bisa ngambil ya. Saya prepare-nya just in case ini benar sessionnya seperti itu kan. Ternyata yang datang orang-orang Indonesia, tapi orang bule itu bahasa Inggris. Tanyanya bule, saya mau jawab bule gimana gitu ya. Enggak, itu adalah apa? Komitmen kan? Ya, komitmen bahwa saya bisa enggak dengan kepandaian saya, dengan pengalaman saya enggak usah prepare apa-apa. Waktu dikasih 7 atau 8 pertanyaan, bisa. But my choice, saya harus berikan yang terbaik. Anda akan dapat yang baik. Walaupun bentuknya jadi talk show-nya lain. Tapi saya prepare anything yang kamu mau tanya. Artinya apa? It's a choice. Jadi nggak akan lupa. Jadi kalau lupa diingetin. Tapi banyak trik-trik yang saya lakukan dengan cara pakai lihat benda, lihat ini untuk mengingatkan kita. Kalau enggak lupalah. Oke Pak. Makasih Pak. Ya. Thank you. Ada lagi teman-teman? Mungkin aku akan bacakan pertanyaan yang masuk lewat Zoom dulu ya. Online, oke. Shalom Pak Paulus, kalau misalnya kita punya karakter yang kurang baik, misalkan lebih banyak menekankan ke penyamun, tapi kita punya performance, apakah kita tetap bisa dikatakan sebagai pribadi yang punya impactful karakter? Ya, tapi impactful atau jelek? Bad influence. Loh iya kan? Itu betul. Jadi dengan kamu performan bisa nyogok, nyolong gini, kamu juga impacting banyak orang untuk jadi preman. Kenapa koruptor itu juga bisa mengaruhi lingkungannya jadi koruptor kan? Karena performan. Wah, yang tangkap KPK itu kan yang sial aja katanya gitu kan. Gini caranya. Tuh, di bad karakter yang preman-preman itu juga ngajarin jelek dong. Gimana mencuri kalau di Eropa itu nyuri yang hebat kan diajarin itu supaya dia setor kan. Demikian juga bagus ya. Jadi iya. Dan contagion effect gitu, apalagi kalau kamu perform well, itu pasti jadi idola dan kamu dicontoh for good and bad. Seharusnya sudah menjawab. Ada satu pertanyaan lagi dari online. Pak, apakah karakter kita akan membentuk motivasi kita di dalam bekerja? Iya, jelas. Karena Anda begitu, saya bilang, saya integritas. Saya nggak mau macam-macam, saya nggak mau melakukan segala macam, harus jalan lurus. Orang lain mungkin dengan shortcut lebih cepat, saya nggak bisa. Jadi saya harus fight more. Saya pemimpin bisnis, pemimpin perusahaan-perusahaan gede, saya nggak mau kompromi kayak gitu. Wah mestinya yang lain bisa 6 bulan, saya rela 2 tahun. I have to bear my cross. Nggak mungkin. Kalau kamu ambil karakter yang benar di hadapan Tuhan, Anda akan berhadapan dengan cross. Dan itu pada awalnya berat, tapi begitu sudah menikmati, wow,
Nggak takut kamu, ketemu siapa nggak takut. Saya ngomong apapun di mana-mana nggak takut. Kalau saya suka kayak gitu, apalagi ada online, wah Pak Paulus gini, saya anak buahnya loh. Dia dulu ngajarin saya gini-gini. Saya sukanya dugem, ngajarin saya kayak gini. Omong kosong kan? Oke, aku ada pertanyaan pribadi. Jadi penasaran, tadi kan sempat banyak banget ceritanya bahwa we have to put effort untuk build the character ya. Bahkan tadi kalau kita orang yang memang pelupa ya do something lah about it. Aku penasaran dengan Bapak Paulus pribadi, apa yang membuat akhirnya tekad dan komitmen itu begitu kuat di hidup Bapak sampai ya mau put effort, mau. Karena mungkin kadang kita bukannya susah untuk memilih mau karakter apa dan lain sebagainya, mungkin lebih mudah dibandingkan kita punya satu motivasi yang benar dan kuat. Dan itu kita jaga gitu. What drives you? Ya, kembali, the end of the day, saya nanti yang akan melihat saya, performance saya itu adalah soul holder loh. Bukan shareholders loh. Bukan stakeholders loh. Saya akan mempertanggungjawabkan ini semua sama Tuhan. Ini adalah basic of the basic dari buku Build to Place yang pertama. Once kan udah bilang, saya ini penilaian saya tertinggi sama Tuhan. Termasuk hari ini nih. Tuhan yang nilai saya, apakah saya prepare well dengan segala macam, apakah jawaban saya sekedar ini, apakah nanti ada impact-nya atau tidak, I don't know. Tapi saya akan ngomong yang saya lakukan. Ini loh, ngajarinnya kayak gini, ngajarinnya kayak gini. Jadi itu adalah komitmen, istilahnya kamu sudah komit dengan sesuatu yang beyond your life. Begitu kamu komit, udah ini nyangkul Tuhan, mindsetnya selesai. Pada waktu kamu masih sama orang, jadi beda. Nah itulah pentingnya di gereja, Roh Kudus itu membuat kita punya mindset yang berbeda dengan orang dunia. Karena gantunganmu Tuhan. Begitu gantungan kita sama Tuhan, purity-nya jadi bagus. Kalau enggak, goyang kita. Dunia enak kok. Menjadi tidak serupa dengan dunia itu berat loh. Karena kita hidup di dunia. Kita jadi orang aneh, you have to live with it. Ya, I know saya jadi orang aneh. Saya nggak bergaul dengan yang mereka kayak gini. I know, itu pilihan, konsekuensi yang saya harus terima dan I'm aware gitu ya. Kalau keluar negeri, semua jam 9 Anda tahu mau kemana, glamor, dunia guna kayak gitu, I know saya nggak jam 9, mereka tahu saya tidur. Saya pulang. Wah kamu nggak gini. Kalau ke golf, orang mulai main golf, kalah-kalah supaya bisa dapat kamu nyogok dengan cara supaya kalah golf gitu kan ya. Kita nggak. Semuanya tuh balik lagi ya Pak, untuk bisa punya karakter itu memang kita harus punya hubungan dulu yang dekat sama Tuhan ya, pengenalan sama Tuhan yang benar dulu ya Pak di awal ya. Itu memang jadi fondasi yang utama ya Pak ya. Lebih lekat. Ya, karena kamu memilihnya untuk higher purpose. Tidak sekedar worldly purpose. Begitu kamu sudah bisa link your purpose kepada God's purpose. Bahasanya purpose driven life gitu ya. Anda punya value seperti itu. Ini akan nyantol lebih dalam dibandingkan Anda pengen jadi orang baik. Kan nggak ada masalah kan orang baik. Tapi jadi orang benar itu berat. Jadi orang baik itu gampang. Iya, jadi pada akhirnya yang membedakan adalah apakah kita emang melakukan ini untuk Tuhan gitu ya Pak. Karena kalau enggak, ya pasti kita bakal gampang terombang-ambing ya Pak. Gampang tergoda ya. Gitu. Karena ini mindset kan ada di dalam. Bukan di luar kan. Iya. Di mindset tuh perjuanganmu. Makanya Tuhan lihat Eliab, perawakannya bagus. Tapi aku lihat hati. Aku lihat hati. Makanya kenapa pilih Daud? Karena punya hati yang bagus. Iya. Nah kebayang sih ya, apalagi udah untuk selevel Bapak ya pasti godaannya itu udah lebih dahsyat lagi ya Pak. Enggak lah, semua level itu ada godaannya masing-masing. Jangan berasumsi, oh yang atas bahwa enggak, semua level ada percobaan, setiap level ada tantangannya sesuai dengan levelnya. Jadi semua punya pertandingan yang sama. Jangan dibilang orang yang staff baru masuk,
tantangannya kurang. Enggak, dia lebih berat misalkan bandingin gitu ya. Tadi ya pertanyaannya, kan saya dipengaruhi oleh atasan, disuruh sana sini. Setiap level, setiap kita di level kita itu punya tantangan yang playing. Jadi jangan anggap wah enak di sana, enggak. Kamu belum tahu aja dari direksi itu juga berat, pusing. Jadi semua punya pertandingannya masing-masing ya Pak? Punya pertandingan. Dan itu pilihan kita. Waktu pertama kali kita Maret tahun 2020 waktu kita diumumkan ada COVID. Terus mulai work from home April. Wah itu berat kan buat kita kan. Saya megang infrastruktur, logistik, IT, properti, jalan tol. Nggak ada orang jalan tol. Tiba-tiba nggak ada. IT, properti semua nggak bisa. Saya langsung ambil perintah. Tidak boleh PHK. Karyawan tetap semua tidak boleh PHK. Yang lain. Itu perintah pertama. Nah ini menjadi orang tenang dulu kan. Sudah mulai turun segala macam. Yang kedua, pikirkan kesehatan karyawan. Cari yang terbaik. Nah itu adalah karakter yang harus kita kembangin. Ya pilihan. Kenapa? Ya karena mindsetnya. Tadi kan kembali. Integritas one thing. Take courage juga penting. Kalau nggak ada courage, nggak akan. Tapi ini semua proses kok. Saya bersyukur melewati kayak gini-gini. Waktu saya kalau ingat lagi, kok saya berani ya ngasih perintah-perintah gitu. Kok berani ya kayak gini ya. Kadang-kadang kita nggak tahu. Tapi setelah selesai ini, setelah saya pensiun, wah ternyata ya banyak orang yang jadi karena saya didik dengan cara begini. Ada lagi mungkin yang mau bertanya, kita buka lagi. Oke, boleh. Bentar, tunggu ada Tante, pakai mikrofon ya Tante. Bu. Malam Pak, saya mungkin ini saya pertanyaan ini di luar kali ya dari Bapak yang tadi bawa ya. Jadi saya ketemu orang hari ini Pak. Ini orang memang susah banget ya Pak, udah dibenci sama semua orang, tapi dia masih pede aja Pak gitu loh Pak. Dia punya janji. Waktu itu kan saya beli rumah nih Pak, ya kan. Saya pergi, dia developer Pak. Jadi saya ke sana, saya lihat struktur rumahnya, oke. Saya bilang gini, Pak, saya cuma mau minta nih Pak, lampu ini kan kuning, ganti warna putih. Oh gampang Bu, bisa katanya, dia bilang gitu. Ternyata sampai sekarang ini belum diganti. Akhirnya saya kan pikir kosong, saya kontrakin nih Pak. Jadi putus tuh Pak lampu satu itu. Saya ketemu lagi sama dia. Gimana dong Pak? Ini bagaimana Kak? Saya lampunya putus nih Pak. Gimana bisa ganti putih? Dia teriak cerita gini. Ibu kan waktu kemarin masih kurang 1,5 juta. Lah kan Pak, saya punya data Bapak loh. Saya WA balik ke Bapak nih. Ini Bapak yang urutin semua dari sekian 5 juta, potong, selesai, saya punya uang, sisa Bapak transfer ke saya 3 juta. Sekarang Bapak menyusahkan saya, menyulitkan saya, gara-gara lampu Bapak usut lagi 1,5. Nah bagaimana tuh Pak? Sampai sekarang pertanyaannya, masih digantung nih Pak, masih digantung. Bagaimana saya menghadapin orang itu? Pembicaraannya bagaimana Pak? Gitu Pak. Ini case-nya terlalu case ya, nggak bisa di generik karena ini. Maaf ya Pak. Saya jawab gitu, ini kan kayak dokter spesialis. Maaf ya Pak, maaf ini makanya saya bilang di jalur. Gini, ya intinya gini kan nggak bisa jawaban umum karena ini harus lihat case-case-nya. Ya, intinya gini, yang penting kita make sure yang kita lakukan benar dulu. Ya, itu nomor satu. Ya, yang kedua kita mengerti, seek first to understand dan to be understood. Jadi ngerti nggak pola pikir dia apa? Udah tahu. Begitu sudah ada perbedaannya ketahuan, kan dibicarain secara logik itu lebih mudah kalau semua mengakui. Tapi kalau ibu merasa ibu benar, mereka melakukan benar dan tidak ditemukan repot. Yang paling benar titik temunya di mana? Dan akhirnya the end of the day adalah win-win. Nggak bisa ngotot-ngototan gitu kan ya. Kalau ada prinsip win-win sama-sama, jadi. Tapi kalau enggak, ya akhirnya pengen menang-menang. Ya, akhirnya bukan menang-menang, kalah-kalah. Nah, banyak di dalam negosiasi kriwil-kriwil begini ya. Karena kan kalau gede takut ya. Kriwil-kriwil gini banyak orang ngotot-ngototan, ribut-ributan, wasting your time, wasting your money,
for nothing gitu loh. Yes. Kalau saya begitu ya, ngapain sih gitu kan ya. Bapak Ibu 1,5 juta, itu aja, udahlah saya sumbang lah gitu aja gitu. Betul. Kalau bilang kan saya sumbang buat developernya daripada Anda, tapi saya doain aja. Ada hal yang kadang-kadang kita nggak perlu fight kok. Pak, maaf Pak, dia yang menuduh saya masih utang 1,5 ya, Pak. Makanya harus dibicarain. Kalau tuduhan itu kan harus dibuktiin kan, supaya ada buktinya. Soalnya gini Pak, maaf ya Pak, saya telepon dia, kagak dijawab. Di WA, 3-4 tahun rasanya baru dijawab. Nah geremes juga Pak, kan kerjaan saya toh nggak bukan itu doang. Kerjaan saya juga, saya punya kerjaan. Jadi kadang, oh iya Teng, ingat lagi nih sama dia fokusnya. Saya balik lagi WA sama dia. Bagaimana Pak? Nggak dijawab lagi. Akhirnya alasannya tadi, maaf Bu, saya lagi ini banyak di perjalanan di luar katanya, dia bilang gitu kan. Gimana Bu katanya, terakhir dia ngomong. Memang saya udah tahu sih Pak, ini juga saya udah bawa doa. Saya bilang Tuhan, saya nggak mau ribut sama orang ini. Saya lebih baik mengalah. Memang saya udah berdoa Pak, dalam ketemu orang ini. Tuhan, saya minta pertolonganmu, campur tangan dengan orang yang ribet ini nih. Saya nggak mau pusing-pusing, dan memang saya siap. Saya udah tahu jawabannya gini. Akhirnya benar itu jawaban saya. Bu. Nah kalau kayak gini saya potong. Kalau kayak gini mungkin Tuhan yang sedang membentuk ibu ada orang itu, bersyukur. Amin. Kalau ini mungkin Tuhan membentukkan ibu. Iya. Jadi melewat orang itu, Tuhan lagi bentuk apa sama ibu? Kok dapat orang kayak gini? Coba mikirkan. Mungkin ibu nggak sabaran, suka menang sendiri, suka kalau ngomong sama orang. Kita nggak tahu. Kadang-kadang ada dua kan. Sekarang saya ambil dari aspek rohaninya. Kadang-kadang kok problem ini persisten sih ya. Kok orang ini persisten ya. Saya juga, kami sekarang lagi ngalamin di saya. Kok bisa kayak gini, kenapa ya Tuhan? Ini lagi kayak gini, kenapa ya Tuhan? Ada orang-orang yang kayak gitu. Saya juga ngalamin kayak gitu. Oh, kali memang Tuhan ngajar saya sabar. Ini saya lagi mau bangun traveling. Masa KDB-nya 23% kan gak logik. Iya Pak. Biasanya 40-50. Tapi waktu kaget kayak gini kan. Oh, Tuhan lagi mau didik saya apa gitu ya. Nanti akhirnya keluarnya ada yang aneh-aneh. Tapi kita harus berani. Tidak selalu fight itu menang kok. Betul. Kadang-kadang Tuhan bilang justru kita waktu kita berani surrender, Tuhan kasih kemenangan yang lain. Amin. Betulnya, betul Pak. Akhirnya saya udah tahu jawaban dia. Ibu siapin lampunya. Masalahnya yang tukang ngontrak ngejar saya terus Pak. Saya bingung, saya lagi beres kerjaan. Ibu, bagaimana dong tuh lampu putus? Ya ampun Tuhan. Diangkat dulu saya bilang. Iya Ibu. Tapi bagus ya apa yang Pak Bambang sampaikan. Betul. Kan pasti bisa jadi kekuatan buat Ibu. Semangat Bu. Dan kita mungkin akan move ke pertanyaan berikutnya. Thank you Bu untuk sharingnya thank juga. You, Pak. Makasih Pak. Mungkin Ko Fardi boleh pertanyaan berikutnya. Ini nextnya nih Pak dari online Pak. Jadi ada pertanyaan. Shalom Pak. Pernahkah Pak Paulus berada dalam posisi di mana dihadapkan dalam sebuah posisi dilematis ketika harus mengambil keputusan untuk sebuah company? Bagaimana cara Pak Paulus menang dari kondisi tersebut? Oh ya banyak lah. Dilematis almost everything kan. Kalau itu sih pertama menang. Kadang-kadang nggak menang. Kalau saya bilang hidup itu juga bukan hanya menang kalah kok. Hidup is a process. Kalau kamu hidup menang kalah ya Anda fight everything. Kadang-kadang saya memilih untuk kalah. Ya sudah, udah tahu kita benar pun orang nabrak. Saya kapan itu saya baru mobil baru jebret tabrak gitu kan. Begitu ditabrak orangnya sopirnya. Kalau saya klaim dia bisa habis tuh gaji 5 tahun kali. Terus kan ya udah. Kita kadang-kadang surrender untuk ngalah gitu kan ya. Untuk apa? Enggak menang. Yeah. Tapi kita melakukan gitu. Ya sudah. Kita banyak hal kan yang enggak menang. Nah, di perusahaan banyak sekali. Waktu kita tender kadang-kadang kita memilih untuk tidak menang. Kadang-kadang kita bisa memilih menang. Mana yang harus kita fight, mana yang tidak. Hidup ini adalah perjuangan. Jadi kalau yang dilemanya selalu ada. Yang dilema yang paling berat adalah kalau saya harus menang dengan integritasnya diganggu. Pernah nggak? Pernah. Kita udah menang nih proyek. Anggap aja proyek di satu organisasi menang 1 miliar gitu ya. Contoh aja. Terus anak buah saya datang, Pak, nggak bisa kalau Bapak menang 1 miliar, nanti dia anggapnya tahun-tahun lalu tuh harga proyek kayak gini tuh 1,5 Pak. Saya hitung 1 miliarnya cukup kok misalkan kayak gitu ya. Nggak bisa Pak, kalau Bapak menang nanti dianggapnya mereka ketahuan. Selama ini corruption.
Nah, terus gimana Pak? Bapak mau nggak menang dalam 1,5? Nanti 500-nya dibagi-bagi. Udah menang nih. Saya satu aja udah enak. Saya bisa dapat 1/4. 500 dibagi-bagi. Saya menang. Nah kalau itu dilema kan. Kalau kita nggak punya mindset integrity kan. Wah lumayan kok. Cuannya lumayan. Segala macam cuan. Mereka yang ngatur. Mereka yang pengen minta. Tapi itulah bicara mindset. No. Jadi gimana? No. Kalah. Saya memilih kalah. Jadi sudah menang ya udah direlakan ya Pak. Iya. Kalah. Yes. Itu adalah pilihan. Ya, itu adalah pilihan bahwa karena saya nggak mau kompromi kepada something yang saya believe gitu. Ya. Jadi tidak selalu hidup itu menang kalah. Kadang-kadang hidup itu pilihan. Salah kalau kita hidup terlalu menang kalah ya. Suami istri mau menang kalah ya ribut terus. Hidupnya nggak damai gitu. Betul? Karena ada anak-anak muda di sini. Kalau kamu hidup menang kalah selalu everything dengan your peer, engkau akan burn out. Totally burn out. Karena hidup bukan menang kalah kok. Oke, mungkin kita sudah lagi mau tutup. Kita buka untuk pertanyaan terakhir. Kalau ada satu lagi. Waduh banyak. Tadi mungkin yang Wim duluan pertama di ujung ya. Wim duluan tadi yang angkat tangan. Oh Wim ya. Ya silakan. Halo, ya. Salam kenal Pak Paulus, kenalin nama saya Wim, teman-teman semuanya, shalom. Nah Pak, saya ingin nanya, di satu company kan setiap level kan ada pengaruhnya lagi ya, masing-masing mulai dari staff, supervisor, manager, bahkan sampai direksi. Nah kita bisa bicara di company misalnya ada staff yang performnya well banget nih ternyata, dan dilihat sama direksi. Nah cuman karena di dalam suatu company itu ada semboyan yang kayak politik ya Pak ya, politik di dalam suatu company itu dan si staffnya ini nggak ikutin politik itu. Nah hasil dia dijauhin sama yang orang yang ikut politik. Nah namun di satu sisi dia sedang mencari mentor juga nih Pak, mentor di dalam company itu. Setelah dia lihat, dia selidikin ternyata dia nggak ketemu mentornya itu. Nah, karena dia nggak ketemu mentor, alhasil yang awalnya dia perform well, jadi dia ngikutin arus gitu loh Pak. Nah, hal ini kan sangat bisa berdampak banget ya Pak ya, untuk perkembangan dari karakter sendiri. Karena kalau misalnya di luar dia karakternya masuk lagi Pak, tumbuh. Cuman tiap kali balik ke kantor lagi, ketemu dengan situasi yang seperti itu. Nah, ada tips and trick nggak Pak, kalau misalnya di kita-kita nih semuanya di dalam company untuk menghadapi situasi yang seperti itu? Hidup bukan menang kalah kan tadi. Kalau kamu tahu yakin kamu kalah, keluar. Kenapa takut? Kalau you know that ini company-nya itu saya nggak bisa ngerubah, saya ditekan dengan cara kayak gini, saya kayak gini. Ya you have your own choice kan. Ngapain kamu jadi orang kalah di situ terus? Nah kadang Pak ya, pilihan opsi keluar kan kita pindah company ya Pak. Nah waktu kita ada pindah company itu kita ada kepikiran, waduh gimana ya ke depan ya. Nah itu kan pikiran menang kalah lagi. Kamu belum apa-apa udah mikirkan sesuatu yang wah nanti di company yang lain juga jelek-jelek gitu kan. Jadi begitu kamu menang kalah, itu akhirnya itu begitu orang yang kalah satu mikir nanti company yang lain juga jelek kayak gini. Kayaknya tidak ada company yang baik begitu ya. That's not true. Tapi kalau Anda bisa menang, ya, Anda bisa bertahan karena pun stay. Jadi it's pilihan kok. Yang penting kamu jangan mengkompromikan hal prinsip. Ya, kamu boleh mengkompromikan doing-nya, tapi jangan kompromikan your being. Human being and human doing. Doing boleh kompromi. Apa? Being nggak bisa kompromi. Oke, Pak Paulus. Ya, walaupun ada certain tanda petik ya, certain doing apa gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak untuk jawabannya. Ya, baik hidup jangan menang kalah. Dan kalau udah menang kalah kamu nanti kayak gini, nanti di company yang lain jelek, mana ada company yang bagus, kamu akan jadi frustasi. Ya. Karena kita yang seharusnya bisa bikin company itu bagus kan, garam dan terang kan. Kalau kita nggak bisa, fight nggak bisa, segala macam nggak bisa, Tuhan bilang sama Abraham, keluar dari daerahmu, karena kamu nggak bisa. Harus keluar. Iya, benar Pak. Terima kasih. Betul banget Pak. Terima kasih Pak. Okay. Thank you, Wim. Sorry banget buat teman-teman yang. Nggak apa-apa, dua aja. Terus siang ya. Udah ngangkat. Okay, boleh. Ya Felix sama Risa ya, dua terakhir ya.
Shalom Pak, saya Felix. Saya mau nanya Pak, sikap apa yang harus dimiliki oleh bawahan ketika dihadapkan dengan leaders atau atasan yang mungkin masih dominan di penjajah, penyamun, dan pengawas? Karena ya mungkin nggak sedikit gitu ya leaders di luar sana juga yang masih dominan di area tersebut Pak gitu. Dan secara langkah besar juga mungkin apakah kayak harus cut off gitu dan mungkin pindah kerjaan atau harus bertahan atau harus gimana? Gitu, ya, kalau kamu baca bukunya ada semua tuh pertanyaan kamu tuh. Oke, saya beli Pak. Jadi build to bless sama lead to bless kamu diajarin. Gimana sih 5 langkah kalau kamu menghadapi yang seperti ini di build to bless. 5 langkah kamu lakukan karena buku ini kan praktis. Mau beli 2 itu murah kok. Ya, build to bless sama lead to bless. Semua pertanyaan yang ini tuh ada. Gimana kalau menghadapi atasan yang kayak gini? Bagaimana kalau menghadapi ini? Karena itu kan real kan? Ya kan ini nggak bisa pakai formula umum. Bahayanya jawab di sini adalah formula umum kan. Tapi kalau Anda bisa lihat, saya ngasih hanya kisi-kisi. Karena nggak bisa formula umum. Kalau atasannya, iya Anda bisa berubah nggak? Bisa merubah atasan nggak? Bisa kalau Anda perform gitu kan ya. Tapi kalau Anda nggak perform, ya akan habis. Gimana supaya perform? Nah gitu kan. Jadi banyak cara. Jadi kembali, yang penting buat Anda menetapkan saya itu mau seperti apa dan performan bagus, percayalah, saya ulangi dengan tegas, percayalah, your performance will define. Kok dia bagus tuh apa rahasianya ya? Kok dia kayak gini? Gak ada orang perform dibenci oleh semua orang itu gak ada sih. Diiri ada, tapi dibenci enggak. Bedanya tahu ya? NI dan hate, hate enggak, iri aja. Ya, ada lagi? Ayo. Selamat malam. Aku izin bertanya, tadi kan sempat disampaikan juga tentang karakter yang Bapak punya, yaitu ada integritas, berani, dan empati. Empati itu sendiri kan. Nah, gimana sih kalau misalkan dalam suatu pekerjaan atau organisasi gitu, misalkan ada dari internal yang memang bergesekan dengan karakter yang Bapak punya gitu, bagaimana cara mempertahankan karakter yang Bapak punya itu sendiri ketika ada eksternal yang kayak pengen menggoyahkan Bapak untuk tidak berpegang teguh dengan karakter yang Bapak punya? Ya, tadi kembali ya, hidup itu bukan menang kalah. Yang penting begitu saya punya tantangan, kayak contoh tadi menggoyahkan integritas saya gitu ya. Ya, ini egois mau digoyang gitu ya, supaya jadi sesuatu yang different dengan kayak gini. Kan hanya 2 pilihan. Saya bisa menjalankan ini dan membuktikan bahwa saya bisa ini, atau saya bilang saya nggak bisa ngerjain ini. Contoh, saya waktu di satu company disuruh nagih ini, ada dia utang lama kayak tadi, utang lama $3 juta. Wah, yang lama-lama udah pakai preman. Terus waktu saya masuk di company itu, dia bilang, kamu take care ya? Iya saya take care. Cara saya ya. Cara saya. Jadi gimana? Gak usah pakai enggak, cara saya. Yuk, saya enggak hanya knowledge, pakai nih, saya mau doa. Pasti dengan cara bagus. Saya mau lakukan, saya pelajari semua cara bagus. Nah, to cut long story short, tiba-tiba Tuhan bisa nunjukkan nih, finance director, company ini dibeli company yang lain, dan finance directornya tuh worship leader, bukan worship leader, yang kalau lead singer sama ya yang di belakang-belakang lah gitu ya. Lead singer sama worship leader gitu ya. Kita nggak pernah duga. Sehingga waktu pas kita diskusi, kita ngobrol sama orangnya, saya mau melakukan kayak gini boleh nggak? Nah orang-orang bilang, kamu harus lakukan kayak gini nih. Kalau enggak, kamu kalau nggak sukses kayak gini, kamu repot. Lah waktu saya mendapatkan, kamu harus sukses dengan whatever ethic, ya. Saya akan melakukan dengan cara kayak gini. Nah begitu ini berhasil, reputasi mulai kebentuk kan. Bisa kok. Kamu bertahun-tahun kayak gitu nggak bisa? Saya tahu bisa. Jadi bukan soal cara itu bukan menentukan cara mesti negatif, cara mesti nyogok, cara mesti semua. Itu satu-satunya cara lah kalau mau sukses. Itu yang kita mesti ngelawan. Cara benar itu bisa kok. Cara jujur itu bisa kok. Cara lurus, tapi waktunya lebih panjang.
dibandingkan cara itu. Nah, waktu kita sudah membuktikan makin lama, kita keyakinan, akhirnya jadi your brand. Dan makin lama nggak dipaksa. Karena kalau saya dipaksa lakukan kayak gini, saya keluar. Pernah nggak saya tantang keluar? Iya. Kamu harus lakukan kayak gini, enggak. Oh, kalau kamu nggak berhasil, saya keluarin. Nggak usah nunggu Pak, besok saya kasih surat pengunduran diri saya. Kamu kira BMW saya cukup kijang. BMW nggak pengaruhin kayak gini. Oh, jangan emosi, enggak. Ini serius. Do it my way. Kalau saya nggak perform, nggak berhasil, ya nggak apa-apa. Nah, questionnya tambah dikit. Pernah nggak saya melakukan duit dan gagal proyek itu? Banyak. Oh, dunia kan serigala. Saya lakukan benar, dikuplak-kuplak, akhirnya dibuat proyek itu gagal. Ya gagal. Pak, bisa diselesain Pak, tambah gini Pak, supaya no. Saya gagal. Karena saya nggak bisa mengaruhi serigala, saya nggak bisa kayak gini, dan saya memilih tadi nggak fight, saya gagal. Cukup besar, $1 juta. Dan saya bilang sama atasan, saya gagal. Why? Saya nggak mau komurup. Lebih baik saya dibilang gagal. Hidup bukan menang kalah kadang-kadang. Tapi setelah itu, apakah saya dipanis sama Astra? Enggak. Justru mereka melihat integritas saya, yang lain saya dipercaya macam-macam. Jadi sekali lagi saya mau tutup dari yang teman, character is your choice. Dan kamu harus lakukan dengan konsisten. Yang ketiga, lingkungan. Harus ada lingkungan yang ingatin. Ya, dari 3 itu. Dan your choice, lakukan. Jadi jangan macam-macam. Yang kamu harus punya kesadaran untuk membentuk dirimu itu siapa. Apa yang, ya kalau baca di buku Little Place, karakter itu apa yang malaikat katakan kepada kita nanti. Dalam buku itu. Dan itu konsisten. Ya, dan itu tidak akan pernah Anda selesai sampai Tuhan memanggil kita pulang. Makanya kita nggak boleh sombong, bukan perbuatan. Hanya iman yang Tuhan kita selamatkan kita. Iman yang membuat kita bisa sampai ke kerajaan Tuhan. Nah itu makanya bilang, be Jerusalem every day. Waktu kamu punya strong character, clean character, holy character, you will fight every day. Betul? Oke, boleh kasih applause teman-teman buat Pak Paulus Bambang. Thank you so much Pak buat sharingnya yang luar biasa. Kita tutup untuk malam ini ya. Saya ucapkan aja kita untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan satukan hati kita sama-sama dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan sekali lagi buat malam hari ini. Thank you Tuhan buat kesempatan kami boleh sama-sama ikutin Walk the Talk hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat setiap sharing Tuhan, pengalaman, pemaparan yang boleh disampaikan. Tuhan, biar kiranya itu gak hanya sekedar jadi pemaparan biasa yang keluar, yang masuk dan keluar dari telinga kami. Tapi sungguh Tuhan, kami yang dengar, kami yang ikut malam hari ini, kami semua boleh sungguh-sungguh nangkep Tuhan. Kami berbicara soal karakter Tuhan, biar sungguh kami percaya Tuhan, Kau mau pakai setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami boleh perform, khususnya di dalam marketplace Tuhan. Kami percaya Engkau mau pakai setiap kami, tapi kami juga percaya Tuhan, Engkau juga mau proses kami lewat karakter demi karakter kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Tuhan, karakter itu pilihan, tapi kami percaya juga Engkau mau proses kami, biar kami sama-sama boleh punya kerendahan hati Tuhan. Kami boleh tanggalkan segala keegoisan, keakuan kami, untuk kami belajar apa karakter yang benar, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga sungguh Tuhan, khusus di tempat kami bekerja, atau bahkan dimanapun Tuhan tempatkan kami pribadi-pribadi yang boleh punya karakter Kristus Tuhan. Sehingga kami boleh punya kasih dan kami boleh berdampak ya Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan, setiap kami percaya dalam setiap proses pembentukan karakter itu gak mudah. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau yang menuntun setiap kami, Engkau yang memampukan setiap kami, untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau sampai kami boleh menang Tuhan di dalam Engkau dan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap pembicaraan, sharing, kesaksian yang boleh dibawakan. Kami juga mengangkat tangan kami Tuhan untuk Pak Paulus Bambang ya Tuhan. Mari teman-teman, Bapak Ibu Saudara, akan tangan kita bagi beliau. Tuhan, kami berdoa buat beliau biar sungguh Tuhan
Engkau boleh terus pakai beliau ya Tuhan. Kau bawa beliau semakin naik ya Tuhan. Dalam setiap apapun yang Tuhan Kau percayakan atas beliau Tuhan, tanggung jawab demi tanggung jawab. Biar beliau boleh laksanakan, boleh lakukan itu dengan takut akan Tuhan. Dia boleh tetap terus punya karakter di dalam Kristus, sehingga dia boleh terus memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan berkati beliau Tuhan, bahkan beserta seluruh keluarga besarnya juga kami percaya semua ada dalam perlindungan tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kami yang hadir, kami yang ikutin secara online. Kami percaya ada berkat, ada remah yang boleh turun atas setiap kami malam hari ini, dan kami boleh lakukan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau kami sebentar mau berpisah, kami mau akhiri Walk the Talk malam ini, kami siapkan hati kami untuk kami boleh terima berkat yang terbaik Tuhan. Thank you. Mari kita angkat kedua tangan kita, yang di online juga kita angkat kedua tangan kita, dan terimalah berkat Tuhan yang terbaik daripada Allah Bapa di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai hidup kita mulai hari ini sampai dengan kekal selama-lamanya. Biarlah kita terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.